Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik? Semoga sehat terus ya. Biar berkah sebelum belajar, yuk kita baca doa dulu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Pernahkah kamu membaca buku? Atau membaca koran? Atau membaca majalah? Pasti pernah ya. Nah, di sumber-sumber bacaan tersebut, di dalamnya tentu ada sebuah paragraf. Nah, tahukah kamu, di soal bahasa Indonesia itu sering terdapat pertanyaan tentang paragraf, yaitu pertanyaannya tentang gagasan utama. Lalu, bagaimana cara menentukan gagasan utama itu sendiri? Biar lebih paham, simak terus video pembelajarannya ya. Sebuah paragraf memiliki unsur, yaitu gagasan utama dan gagasan penjelas. Oke, biar lebih jelas, mendingan kita baca dulu contoh paragrafnya. Berdasarkan sejarah, ternyata banyak ilmuwan yang berasal dari kalangan umat Islam. Mereka merupakan ilmuwan ternama dan berpengaruh di berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, kedokteran, teknologi, dan sebagainya. Di bidang ilmu pengetahuan ada Al-Khwarizmi yang memperkenalkan ilmu aljabar yang kita pelajari hingga kini. Di bidang kedokteran ada Al-Zahrawi yang terkenal di dunia bedah dan pengobatan. Sementara itu, di bidang teknologi ada Al-Jazari yang membuat jam, pompa air, dan sistem robotik. Selain itu, masih banyak ilmuwan besar dan hebat dari kalangan umat muslim lainnya. Nah, dari paragraf yang tadi kakak bacakan, itu di dalam paragraf sendiri ada dua gagasan. Nah, masih ingat tadi namanya adalah gagasan utama dan gagasan penjelas. Nah, lalu mana yang menjadi gagasan utama dan mana yang menjadi gagasan penjelas? Oke, dari teks yang tadi kakak baca, kita tentukan gagasan utama dan gagasan penjelasnya. Nah, yang pertama ada gagasan utama nih. Berdasarkan sejarah, ternyata banyak ilmuwan yang berasal dari kalangan umat Islam. Nah, kalimat ini disebut gagasan utama karena menjelaskan masalah secara umum. Nah, di sini dikatakan banyak ilmuwan yang berasal dari kalangan umat Islam. Nah, siapa banyak ilmuwan itu? Nah, harus diperjelas nih. Nah, lalu diperjelas oleh kalimat penjelas yang pertama nih. Mereka, nah di sini ada kata mereka. Mereka di situ merujuk ke siapa? Merujuk ke banyak ilmuwan yang di sini. Mereka merupakan ilmuwan ternama dan berpengaruh di berbagai bidang, seperti ilmu pengetahuan, kedokteran, teknologi, dan sebagainya. Nah, lalu diperjelas lagi oleh gagasan penjelas yang kedua. Di bidang ilmu pengetahuan ada Al-Khwarizmi. Nah, jadi di sini lebih dijelaskan lagi siapa saja banyak ilmuwan itu. Ternyata salah satunya ada Al-Khwarizmi. Nah, siapa lagi banyak ilmuwan di sini? Nah, ada lagi ternyata di bidang kedokteran ada Al-Zahrawi. Gitu. Ada lagi tidak banyak ilmuwan di sini? Nah, ada lagi ternyata yang ketiga. Sementara itu di bidang teknologi ada Al-Jazari. Jadi tulisan-tulisan yang berblok biru ini adalah gagasan-gagasan penjelas dari gagasan utama yang bertuliskan merah ini. Jadi tulisan yang di blok biru ini masing-masing menjelaskan gagasan utama. Nah, sekarang kalian mulai tergambarkan apa itu gagasan utama dan gagasan penjelas. Nah, biar lebih jelas lagi, kakak akan tuliskan apa sih perbedaan gagasan utama dan gagasan penjelas. Nah, ini dia. Kalau gagasan utama, yaitu merupakan pernyataan yang umum. Seperti tadi dikatakan ada banyak ilmuwan muslim. Cuman siapa ilmuwan muslim itu? Nah, karena masih umum, maka si gagasan utama, ciri keduanya harus dijelaskan oleh kalimat lain. Nah, seperti tadi, ilmuwan muslim itu siapa? Dijelaskan ada Khwarizmi, ada Al-Jazari, dan sebagainya. Nah, gagasan penjelas ini punya ciri-ciri nih di sampingnya nih. Yang ini ya.
Nah, gagasan penjelas ada dua juga cirinya. Nah, yang satu merupakan pernyataan khusus ya. Nah, jadi dia menjelaskan lebih detail sesuatu yang umum tadi. Nah, kemudian ciri keduanya adalah menjelaskan gagasan utama. Nah, gagasan utama itu punya posisinya sendiri. Nah, yang pertama adalah gagasan utama yang ada di awal paragraf. Nama paragrafnya disebut paragraf deduktif. Nah, ini contohnya. Nah, contohnya itu tadi loh, yang paragraf yang tadi kita bahas ya. Nah, ini contoh paragraf deduktif atau gagasan utamanya yang ada di awal paragraf. Selain di awal, ada juga gagasan utama yang ada di akhir paragraf atau disebut dengan paragraf induktif. Nah, biasanya kalimat terakhir di paragraf induktif itu, kalimat terakhirnya itu berupa kalimat simpulan. Nah, apa sih kalimat simpulan itu? Nah, biasanya cirinya itu ada kata-kata seperti ini. Ada bisa jadi gitu ya. Jadi, nah, baru ada kalimat lagi. Oleh sebab itu, dengan demikian, maka dari itu, jadi kata-kata ini jika ada di kalimat terakhir, maka itu bisa menjadi penanda gagasan utamanya. Contohnya, nah ini paragrafnya masih seperti yang tadi ya, membicarakan tentang ilmuwan muslim. Nah, hanya bedanya gagasan utamanya kakak pindahkan ke belakang. Jadi diawali oleh gagasan penjelas dulu. Kalau induktif itu gagasan penjelas dulu, baru gagasan utama. Nah, misalnya di sini baru dijelaskan ada nama-nama ilmuwan muslim ternama dan berpengaruh di berbagai bidang seperti ilmu pengetahuan kedokteran. Ada Al-Khawarizmi tadi, kemudian ada Al-Zahrawi, ada Al-Jazari. Nah, lalu di kalimat terakhir disimpulkan. Jadi, bisa dikatakan bahwa banyak juga ilmuwan yang berasal dari kalangan umat Islam. Nah, kalau ini mah gagasan utamanya ada di akhir. Nah, selain ada di awal dan di akhir, ada juga loh gagasan utama yang di kedua posisi itu, atau disebut dengan paragraf campuran. Jadi, paragraf campuran ini gagasan utamanya selain ada di awal, dan dia juga ada di akhir, jadi di dua posisi sekaligus. Nah, ini dia contohnya. Jadi, kalau gagasan utama campuran diawali oleh gagasan utama di awal, kemudian di tengahnya ada gagasan penjelas, dan di akhir ada gagasan utama lagi. Nah, di awal menjelaskan ilmuwan dari kalangan umat Islam, lalu dijelaskan tadi ya, masing-masing ada namanya seperti Al-Khawarizmi, kemudian ada Al-Zahrawi, ada Al-Jazari. Lalu di akhir ditegaskan lagi gagasan utama yang di awal itu. Nah, bisa dibaca di sini. Jadi bisa dikatakan bahwa ilmuwan muslim yang berasal dari kalangan muslim memang banyak. Secara kata-kata ini punya maksud yang sama dengan gagasan utama yang di awal. Jadi di awal kan bilang banyak ilmuwan yang berasal dari kalangan umat muslim. Nah, di bawah juga sama, menjelaskan banyaknya ilmuwan muslim dari kalangan umat Islam. Nah, itu dia materinya tentang paragraf dan gagasan utama. Mudah-mudahan dengan materi ini kita semua bisa menentukan gagasan utama dengan tepat ya. Selain itu tadi juga kita dapat ilmu, ternyata umat muslim juga banyak menyumbangkan ilmuwan-ilmuwan besar dan berpengaruh bagi perkembangan dan peradaban dunia saat ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.